Nah, di sini ada beberapa yang harus Anda ketahui bahwa tujuan hubung singkat ini sendiri adalah menentukan arus dan tegangan maksimum dan minimum pada bagian-bagian titik tertentu yang nantinya akan dilakukan setting proteksi pada posisi tersebut. Yang kedua adalah dapat menentukan setting relay dan koordinasi pengaman untuk pengaman sistem dari keadaan abnormal dalam waktu yang seminimal mungkin. Terus yang ketiga, menentukan set circuit capacity daya hubung singkat dalam MVA pada setiap bus dan juga hubung singkat mengalir pada saluran yang terhubung pada bus tersebut. Dan perlu diketahui juga, ketika kita melakukan hubung singkat, itu juga digunakan simulasi hubung singkat digunakan untuk menentukan peralatan proteksi yang kita gunakan, kapasitas peralatan proteksi yang akan kita gunakan. Nah, perlu diketahui sumber arus gangguan atau kontribusi arus pada hubung singkat itu ada beberapa. Yang pertama adalah dari generator sinkron, yang kedua adalah motor sinkron, yang ketiga adalah motor induksi, yang keempat adalah utility atau grid. Utility di sini maksudnya kita anggapnya adalah source dari grid, sumber, atau kalau di Indonesia kita kenal namanya dari PLN ya, itu dari grid. Nah, arus kontribusi ini tidak semuanya bekerja pada cycle tertentu. Perlu Anda ketahui adalah arus hubung singkat yang berasal dari motor induksi biasanya diabaikan. Kenapa? Karena hal itu karena arus kontribusi dari motor induksi hanya bertahan sampai 4 cycle saja. Sedangkan saat sudah dalam kondisi steady state atau 30 cycle, arus kontribusi dari motor induksi itu sudah hilang. Nah, berbeda dari motor sinkron. Motor sinkron dan generator sinkron arus kontribusinya itu hingga 30 cycle. Nah, perlu diketahui juga di sini cycle pada menu etap itu kalau kita standar menggunakan ANSI, maka ada 3 tahapan hubung singkat yang berdasarkan dari kurva besarnya nilai arus hubung singkat. Yang pertama adalah circuit maksimum, itu dinyatakan untuk hubung singkat setengah cycle. Yang kedua adalah hubung singkat pada posisi satu setengah sampai 4 cycle. Yang ketiga itu hubung singkat pada posisi steady state atau 30 cycle. Jadi circuit maksimum itu adalah pada posisi sekitar setengah cycle atau subtransient. Yang 4 cycle 1,5 sampai 4 cycle ini adalah posisi pada transient. Yang terakhir posisi pada steady state. Nah, ini penjelasannya. Oke, kita perlu diketahui. Jadi kalau ingin melakukan circuit minimum, lakukanlah pada circuit di 30 cycle karena arus kontribusi dari beban itu sudah hilang, sehingga nilai arusnya itu nilai arus hubung singkat adalah nilai arus hubung singkat yang paling kecil. Nah, induksi. Oke. Nah, tahapan berikutnya adalah reaksi mesin sinkron dinyatakan sebagai berikut. Oke. Jadi kita mengenal pada peralatan itu nanti ada parameter yang harus kita ketahui. Itu ada SD double accent ya. Terus SD accent, XD. Maksudnya adalah jadi reaksi subperalihan atau subtransient XD double accent biasanya ada pada motor sinkron dan generator sinkron, atau pada nilai-nilai peralatan tersebut pasti ada XD double accent, karena termasuk juga pada motor induksi juga ada, dan jenis load beberapa load juga tidak ada, karena itu melambangkan bahwa reaktansi motor juga dihitung waktu posisi substitute subtransient, sehingga ada harus kontribusi dari sana, dan itu berlaku hanya sekitar setengah sampai 1,4 cycle. Terus reaktansi peralihan, nah XD accent juga ada, itu nilainya ada pada peralatan seperti motor induksi, motor sinkron, termasuk generator sinkron. Namun pada nilai XD atau posisi steady state itu hanya biasanya ada pada generator sinkron dan motor sinkron saja. Nah, sedangkan peralatan yang lainnya itu sudah tidak ada nilai XD-nya. Karena apa? Pada posisi subtransient, yaitu setengah cycle sampai 1,4 cycle, maka harus kontribusi juga dihitung di sana, harus
sehingga nilai hubung singkatnya itu paling besar di sini, kondisinya paling besar. Setengah sampai 4 cycle itu nilainya menengah. Arus kontribusi masih ada, cuma sudah menurun. Dan arus yang posisi steady state atau cycle kelima sampai 30 cycle itu arus kontribusi sudah menghilang, sehingga arus gangguan hanya berasal dari source atau motor generator sinkron dan motor sinkron. Nah, ini beberapa yang harus juga diketahui ya. Ketika kita running short circuit, running hubung singkat di sisi maksimum, maka untuk short circuit nanti kita gunakan yang setengah cycle. Kalau ingin cari nilai short circuit minimum, maka silakan mencari nilai menggunakan yang 30 cycle. Nah, ketika kita setting relay mekanis, maka jarak antar relay yang lainnya Anda bisa menggunakan nilai 0,3 sekon. Untuk setting relay yang menggunakan microprocessor, Anda bisa menggunakan grading time-nya sekitar 0,2 sekon. Nah, untuk gangguan relay gangguan ke tanah pada sistem pertahanan solid grounded sebaiknya disable saja, karena nilai arus gangguan satu fasa ke tanah kalau yang solid grounded nilainya bisa saja lebih besar dari short-circuit 3 fasa, sehingga nantinya dianggap sebagai gangguan 3 fasa, dan yang bekerja adalah relay gangguan fasa. Oke, dari situ short circuit line to ground ada 3 jenis short circuit line to ground. Pada sistem grounding nanti kalau delta atau Y no ground, nilai hubung singkat line to ground nilainya sama dengan 0. Pada sistem grounding bintang solid grounded, Y solid grounded, maka nilai hubung singkatnya bisa lebih besar dari hubung singkat 3 fasa atau antara nilai 3 fasa dan 2 fasa. Pada sistem grounding bintang dengan NGR, maka nilai hubung singkatnya adalah nilai NGR itu sendiri. Di sini sudah ada beberapa tutorial yang bisa Anda gunakan kalau terlambat menonton video ini. Oke. Di sini saya mempunyai sistem single line diagram yang biasa kita gunakan mulai dari materi load flow. Di sini ada 2 sumber, ada grid dan ada generator. Nah, di sini saya akan tutorialkan bagaimana caranya mengambil data short circuit atau nilai arus hubung singkat. Di sini ada 3 jenis arus hubung singkat. Pertama adalah short circuit maksimum, yaitu ini diimplementasikan pada posisi arus ketika subtransient. Ya, ini ketika 4 sampai 1,5 sampai 4 cycle atau posisi transient. Yang terakhir adalah short circuit minimum atau pada saat kondisi 30 cycle atau bisa dikatakan pada kondisi steady state. Nah, dari sini perlu Anda ketahui dulu short case-nya. Ini standarnya adalah ANSI. Ketika IEC, maka nilai cara pengambilan short circuit-nya juga berbeda. Nah, kita standarnya menggunakan ANSI, dan pengambilan data short circuit-nya juga di sini ada beberapa tipe, 3 phase, setengah cycle, terus 1,5 sampai 4 cycle ataupun 30 cycle. Gunakan ANSI. Nah, caranya pengambilannya adalah klik kanan pada posisi bus yang akan terjadi hubung singkat atau fault. Klik kanan fault, terus Anda lakukan short circuit. Misalkan di sini short circuit maksimum atau setengah cycle. Nah, S-nya short circuitnya dipilih saja, mau short circuit berapa, 3 fast, line to ground, line to line, atau line to line to ground. Nah, short circuit maksimum 30 cycle. Di sini bisa Anda lihat masih ada arus kontribusi dari beban seperti lamp load, motor entah itu motor induksi maupun motor sinkron. Nah, arus kontribusinya cukup besar sehingga total dari arus kontribusi ditotal dengan arus hubung singkat yang lainnya, totalnya mencapai 80,28 kA posisi maksimum. Kita coba short circuit line to ground. Short circuit line to ground sebesar 87,73 kA. Anda bisa lihat bahwa short circuit line to ground lebih besar ya daripada short circuit 3 fase.
Mungkin karena grounding di sini ada yang solid grounded. Nah, Anda bisa lihat di sini trafo di sisi primernya delta, tapi di sisi sekundernya yang di lokasi di mana dia ada short circuit line to ground, dia menggunakan Y solid grounded. Nah, sehingga short circuitnya lebih besar daripada short circuit 3 fase. Nah, nilai short circuit line to line-nya, untuk short circuit line to line Anda perlu klik di sini line to line, terus phase value ABC. Nah, nilai short circuit line to line-nya atau dua fasenya sebesar 69,71 kA, lebih kecil dibandingkan short circuit 3 fasa. Nah, tapi di sini tetap ada arus kontribusi karena di sini masih kondisinya sub transient atau setengah cycle. Kita coba cek kalau short circuit menggunakan transient ya, kondisi 1,5 sampai 4 cycle. Nah, lebih kecil dibandingkan short circuit maksimum. Short circuit maksimum 80,28 kA, short circuit kondisi 1,5 sampai 4 cycle atau subtransient, kondisi transient itu lebih kecil 70,25. Tapi masih ada arus kontribusi dari motor dan load yang lain. Short minimum. Nah, short minimum lebih kecil lagi ya dibandingkan kondisi subtransient dan transient, yaitu 52,47 kA, dan tidak ada lagi arus kontribusi dari load, beban motor maupun motor sinkron, motor induksi maupun motor sinkron. Jadi bisa disimpulkan bahwa short circuit minimum atau kondisi 30 cycle adalah short circuit paling kecil. Nah, terus itu juga sesuai dengan teori di dalam reaksi mesin sinkron di sini, bahwa kondisi pada steady state bahwa arus di sini sudah ada, tidak ada kontribusi dari arus lainnya, sehingga di sini kondisi paling kecil. Sehingga kalau Anda ingin mengambil data short circuit minimum, maka gunakan di sini short circuit pada kondisi 30 cycle. Terus kondisi jenis gangguannya, untuk jenis minimum itu menggunakan line to line ya, line to line. Jadi totalnya 47,3 kA. Ini adalah short circuit paling minimum di kondisi di bus 9. Nah, short circuit minimum terus gunakan line to line, itu adalah kondisi minimum, short circuit paling minimum. Short circuit maksimumnya Anda bisa gunakan short circuit 3 fase 80,28 kA. Itu yang digunakan untuk nantinya setting proteksi relay, setting relay proteksi. Nah, jadi menggunakan short circuit maksimum kondisi 3 fasa, kondisi gangguan 3 fasa. Kenapa tidak menggunakan kondisi gangguan line to ground? Karena ada beberapa kondisi di line to ground, karena short circuit line to ground masih tergantung dari jenis grounding. Nah, line to ground itu jenis grounding. Nah, kalau kita setting relay pada kondisi circuit maksimumnya adalah 3 fase, maka ketika short circuit line to ground, di posisi groundingnya itu solid ground, nilainya kan lebih besar nih dibandingkan short circuit 3 fase, sehingga nanti arus gangguan akan dianggap sebagai arus gangguan fasa, sehingga relaynya tetap akan bekerja. Maka di sini dipilih short circuit maksimum. Untuk setting relay kita menggunakan 3 fasa. Nah, short circuit, kembali ke short circuit line to ground. Nah, short circuit line to ground, kalau seandainya di sana groundingnya menggunakan delta atau Y non grounded, maka nilai short circuitnya sama dengan 0. Kita coba setting groundingnya, kita coba gunakan delta saja. Maka berapa short circuit line to ground? Nah, 0. Jadi arus gangguan pada bus 9 sama dengan 0. Karena kenapa? Karena semua beban termasuk trafo di sini di lokasi bus 9 yang bergabung di bus 9 itu arus groundingnya tidak ada yang menggunakan solid grounded maupun NVR. Seperti yang telah ada pada teori ya, bahwa short circuit line to ground yang ketika groundingnya delta pada setiap peralatannya atau Y no grounded, maka
nilai line to groundnya sama dengan 0. Nah, apabila sistem groundingnya solid grounded, maka nilai hubung singkat lebih besar daripada hubung singkat 3 fasa atau antara nilai hubung singkat 3 fasa dan 2 fasa. Nah, yang ketiga, pada sistem grounding bintang dengan NGR, maka nilai hubung singkatnya sebesar nilai NGR. Kita coba. Misalkan di trafo ini groundingnya kita menggunakan Y dengan NGR dengan nilai 500 ampere, maka short circuit line to ground sama dengan 0,5 KA atau 500 ampere atau sama dengan nilai NGR. Nah, sesuai dengan teori ya. Nah, itu cara menggunakan cara mengambil data short circuit pada lokasi bus 9. Anda bisa melakukan short circuit tidak hanya pada satu bus. Anda juga bisa melakukan pada bus yang lain secara bersamaan untuk mengambil data secara cepat, lalu lakukan short circuit misalkan 3 fasa. Maka nilai short circuit 3 fasanya adalah di bus 9 80,28, di bus 8 80,28 di bus 6 sebesar 3,49 ampere. Anda bisa langsung mengambil datanya. Atau apabila ingin mengambil data short circuit total dengan rinciannya, maka Anda bisa menggunakan fasilitas ini report manager. Jadi pertama-tama lakukan lokasi yang akan diambil data short circuitnya, lakukan hold dan lakukan short circuit. Saya gunakan contoh ya, short circuit 3 fasa menggunakan maksimum. Nah, setelah itu saya menggunakan report manager untuk result. Karena short circuit 3 fasa gak ada, langsung aja short circuit report di sini. Short circuit report, oke. Nanti setelah itu akan muncul kosong seperti ini, tunggu saja. Ini sampai muncul di sini angka detail 1, bahwa kalau tidak ada Anda tinggal geser aja di sini ke kanan. Nah, dia akan muncul. Nah, Anda bisa lihat, kita coba ke pinggir, bahwa short circuit 3 fasa terjadi pada bus 8 dengan besar short circuitnya adalah 80,27. Nah, 80,27 80,27 ini bisa Anda lihat 80,27. Selain itu juga ditampilkan di sini line to ground fault-nya juga. Line to ground fault-nya sebesar, di sini pernyataannya bahwa ini adalah short circuit unsynchronous atau tidak sinkron. Line to ground fault sebesar 87,73 KA. Nah, di sini juga ditampilin arus kontribusi dari berbagai bus. Nah, bisa Anda lihat di sini bus 6 dia menyumbangkan kontribusi sebesar 62 ya. Coba perbesar. Oke. Nah, 62 KA di tegangan 57 persen volt. Nah, juga dari bus 9 juga ada di motor yang ada pada bus 9 dia mengkontribusi sebesar 8,32 kA. Nah, itu bisa digunakan sebagai data sheet apabila Anda disuruh atau digunakan pada jenis penelitian tugas akhir atau yang lainnya. Oke, tinggal close saja, karena kalau tidak di close maka kita tidak bisa melakukan short circuit di tempat posisi lain. Nah, seperti ini, jadi harus di close dulu baru dia bisa lihat. Kita coba aja ya, duty short circuit duty. Nah, kita klik rinciannya bisa. Nah, kalau di duty ini ada dua jenis ya, ada interrupting atau momentary. Jadi kalau momentary itu biasanya short circuitnya sementara ya, kalau interrupting dia lama. Jadi jenis short circuit seperti itu biasanya ada di ketika di dunia nyata atau di realnya. Kita coba momentary viewer laporannya. Nah, ini kan tunggu saja. Oke, biasanya dia akan muncul agak lama mungkin karena datanya banyak. Nah,
Ini ya bisa Anda lihat di sini. Oke, lihat bahwa bus 9 0,4 volt. Terus dia ampernya momentary duty-nya sinkrosnya 50,275. Kita tampilkan saja 200, kita perbesar 80,75. Nah, 80,75. Di sini rincian agak dibulatkan ya, 80,3 K. Di sini 80,275. Oke, sinkronos 3 fasanya. Terus unsynchronous di sini dia short circuit line to ground ya, sebesar 118,636 kA. Terus device capability-nya tidak ada ya. Nah, device-nya busnya di sini. Nah, begitu cara mengambil report dari short circuit. Terus begitu caranya mengambil data short circuit pada single line diagram etap. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.